Kepala BPVP Pangkep selaku Inspektur Upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Pada Inspektur Upacara, hormat! Gerak! Tegap! Gerak! Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 siap dimulai. Laksanakan. Pengibaran bendera negara Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pada Sang Merah Putih, hormat! Gerak! Tegap! Gerak! Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang para pahlawan yang telah mendahului kita, hening cipta dimulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara di oleh seluruh peserta upacara. Pancasila.
Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks proklamasi oleh Kepala Subbagian Tata Usaha BPVP Pangkep. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lapor. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat, sentosa, menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan, berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan telah dilaksanakan. Kembali tempat. Kembali ke tempat. Penyematan dan penyerahan Satya Lancana Karya Satya dari Kepala BPVP Pangkep kepada pegawai BPVP Pangkep serta pembacaan surat keputusan Presiden Republik Indonesia. Tanda kebesaran buka. Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 54 TK tahun 2022 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan ke-1 menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah, serta dengan penuh pengabdian
kejujuran, kecakapan, dan disiplin, serta secara terus-menerus paling singkat 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun. Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2022. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 54/TK tahun 2022 tanggal 19 Juli 2022. Nomor urut 2515 atas nama Victor ST, pangkat jabatan penata muda tingkat 1, pengembang teknologi pembelajaran ahli muda, BLK Pangkajene dan Kepulauan, Ditjen Bina Lapotas, Kementerian Ketenagakerjaan. Tanda kehormatan yang dianugerahkan, Satya Lencana Karya Satya 10 tahun. Tanda kebesaran tutup. Penyematan Satya Lancana Karya Satya oleh Kepala BPVP Pangkep. Amanat Inspektur Upacara, barisan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. Sebelum saya bacakan pidato seragam Menteri Ketenagakerjaan, pertama saya sampaikan selamat pada Pak Victor atas pemberian penghargaan dari Presiden dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengabdian selama 10 tahun. Merdeka! 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 Baik, saya bacakan sambutan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Kasubag Tata Usaha BPV Pangkep, Subkoordinator Penyelenggara dan Pemberdayaan BPV Pangkep, yang saya hormati Subkoordinator Program dan Evaluasi BPV Pangkep, seluruh pegawai, staf dan instruktur, anggota Ketua dan Darwa Mita Persatuan Balai Pelatihan Kerja Vokasi dan Produktivitas BPV Pangkep, serta seluruh pegawai dan seluruh peserta pelatihan yang saya hormati. Di hari yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan nikmat-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk melangsungkan upacara memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Hadirin yang saya hormati, dalam pandangan beberapa ahli bangsa dipahami sebagai suatu komunitas terbayang atau komunitas imajiner. Dikatakan imajiner karena tidak ada satu orang pun yang mengenal anggota komunitas bangsanya secara menyeluruh. Meskipun tidak mengenal secara menyeluruh, namun masing-masing mengakui bahwa orang-orang yang tidak mereka kenal itu juga anggota dari komunitas bangsanya dan membentuk identitas bersama. Dengan demikian, imajinasi tersebut terbatas karena setiap bangsa memiliki batasan identitas yang membedakan mereka dengan bangsa lain.
Dalam pemahaman seperti ini, maka bangsa Indonesia akan tetap ada selama kita semua terus merawat imajinasi bahwa kita semua adalah satu bangsa, yakni bangsa Indonesia. Inilah yang mendasari pemikiran Bung Karno bahwa Indonesia adalah bangunan kokoh yang dibangun bukan karena kesamaan etnik, budaya, agama, dan ikatan-ikatan primordial, tapi adalah kesamaan imajinasi berupa visi untuk menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Hadirin yang berbahagia, meskipun terlihat sederhana, tapi merawat imajinasi bersama sebagai bangsa Indonesia bukanlah hal yang mudah. Imajinasi tersebut hanya dapat terus terjaga selama terdapat legitimasi real yang bangsa ini menuju ke arah yang lebih baik dalam berbagai bidang kehidupan. Pembangunan di berbagai sektor yang kita lakukan sejatinya adalah merawat imajinasi kebangsaan kita. Dalam konteks yang demikian, peran pembangunan sumber daya manusia, khususnya di bidang ketenagakerjaan, menduduki posisi yang sangat penting. Jika kita mampu mencetak sumber daya manusia yang unggul, maka kebanggaan dan imajinasi kita bersama sebagai bangsa Indonesia akan semakin kuat. Kita akan mampu berdiri lebih tegak di atas bangsa-bangsa lain di dunia. Secara historis, hal ini pun sudah terbukti di mana politik etis pemerintah kolonial Hindia Belanda pada saat itu telah melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki kesadaran kebangsaan sehingga mendorong gerakan nasional yang bermuara pada lahirnya kemerdekaan Indonesia. Namun demikian, terus merawat imajinasi kebangsaan Indonesia bukanlah untuk menghadirkan nasionalisme sempit Indonesia, melainkan untuk mendorong kontribusi positif bangsa Indonesia untuk menghadirkan kondisi kemanusiaan global yang lebih baik. Sebagai contoh, asas hubungan industrial Pancasila yang meliputi asas kekeluargaan, asas Paris dan solidaritas, asas demokrasi dan asas humanis, asas kepatuhan, asas loyalitas, asas partnership, hingga asas musyawarah untuk mufakat. Semua itu merupakan nilai-nilai khas Indonesia yang juga selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan universal global. Ini adalah nilai dan pandangan hidup yang harus dijunjung bersama oleh serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Dengan diterapkannya prinsip-prinsip hubungan industrial Pancasila ini, maka iklim hubungan industrial akan lebih produktif dan adil, serta berorientasi pada peningkatan kompetensi dan kesejahteraan tenaga kerja secara berkelanjutan. Hadirin yang saya hormati, dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang menjadi kunci dalam merawat imajinasi kebangsaan Indonesia tersebut, belakangan ini kita dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah akibat hadirnya pandemi COVID-19. Namun demikian, saat ini kita sudah mulai mengalami pemulihan kondisi pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua tahun 2022 mencapai 5,44%. Tingkat pengangguran menurun dari 6,26% di tahun 2021 menjadi 5,83% di tahun 2022. Serta tingkat kemiskinan yang juga menurun dari 10,14% di tahun 2021 menjadi 9,54% di tahun 2022. Meskipun telah terjadi pemulihan, namun tantangan yang kita hadapi juga semakin berat. Ketidakstabilan ekonomi politik global telah mendorong laju inflasi global. Alhamdulillah, Indonesia mampu menjaga inflasi pada kisaran 4,94% pada bulan Juli 2022. Tantangan lainnya adalah rendahnya kualitas angkatan kerja Indonesia, di mana
56,08%, Angkatan Kerja Indonesia pada Februari 2022 masih berpendidikan rendah SMP ke bawah. Di pedesaan, angka ini bahkan mencapai 70,04%. Tantangan berikutnya adanya pekerja miskin di sektor pertanian informal pedesaan. Tingkat pengangguran pedesaan relatif rendah 3,72%, namun di tingkat kemiskinannya masih relatif tinggi yaitu 12,29%. Dari sisi lapangan pekerjaan di pedesaan, sekitar 51,96% pekerja bergerak di lapangan usaha pertanian, 73,23% pekerja bergerak di sektor informal, dan 74,27% bergerak berstatus blue collar atau pekerja pasar kasar, tenaga usaha pertanian, operator alat angkut, tenaga produksi, dan lain-lain. Sementara itu, di perkantoran, di perkotaan, kita menghadapi tantangan relatif tingginya pengangguran terdidik yang berusia muda. Dalam hal ini tingkat pengangguran SMA sebesar 9,50%, SMK sebesar 10,26%, diploma sebesar 6,12%, dan universitas sebesar 6,50%. Berikutnya adalah tantangan digitalisasi. Dalam hal ini, digitalisasi tidak semata-mata menggeser kebutuhan keterampilan dan jenis pekerjaan yang meningkatkan risiko miss and match di bidang pekerja, namun juga mengubah hubungan kerja serta konsep ruang dan waktu bekerja menjadi semakin cair dan fleksibel. Hal ini selaras dengan besarnya generasi milenial dan Z Indonesia yang telah mencapai 53,81% dari total penduduk seiring dengan hadirnya bonus demografi. Hadirin yang berbahagia, berdasarkan penjabaran tersebut, maka saya memandang perlu bahwa pembangunan ketenagakerjaan adalah bagian yang sangat penting untuk merawat imajinasi kebangsaan Indonesia. Dalam konteks yang demikian, maka kita semua sebenarnya dapat berkontribusi dalam merawat bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melakukan pekerjaan kita secara bertanggung jawab, penuh dedikasi, akuntabel, dan berprestasi, maka kita telah membantu memelihara imajinasi kebangsaan Indonesia. Kita telah membantu merawat bangsa Indonesia. Hal ini yang saya sebut dengan nasionalisme sehari-hari, yang sangat relevan bagi kita untuk mengisi kemerdekaan pada era sekarang ini. Dalam pemahaman yang demikian, nasionalisme tidaklah selalu identik dengan hal-hal besar, namun dapat dibangun secara lebih membumi di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, rasa kebangsaan Indonesia juga akan terasa jauh lebih dekat di dalam pikiran dan hati kita. Demikian hal-hal penting yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Indonesia selalu ada di dalam relung sanubari kita. Indonesia selalu di hati. Karenanya marilah kita bekerja dan berkarya untuk merawat rumah bersama yang kita cintai, yaitu Indonesia. Sehingga bangsa Indonesia bisa terus maju menjadi bangsa yang unggul di dalam kerangka solidaritas dan kemanusiaan global. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Jayalah negeriku. Terima kasih. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Terima kasih. Hasan disiapkan. Seluruhnya siap! Gerak! Menyanyikan lagu wajib nasional Hari Merdeka dan Maju Tak Gentar oleh seluruh peserta upacara.
Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, pagi ini kami, para pemimpin dan seluruh rakyat bangsa ini, bersimpu tengadahkan tangan, persembahkan puja-puji. Kami bersyukur atas 77 tahun kemerdekaan bangsa dan negara kami, serta anugerah yang tak terbilang dan tercurah di bumi pertiwi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, beri kami petunjuk agar peringatan proklamasi kemerdekaan ini bisa menjadi momentum merekatkan kesatuan dan persatuan. Anugerahi kami kebeningan hati dan kejernihan pikir dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagai pedoman dalam kehidupan bangsa dan bernegara dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, negeri ini punya cita, mudahkanlah dalam menggapainya. Hindarkanlah Nusantara kami dari bencana dan mara bahaya. Angkatlah segala penyakit, agar kami dapat kembali beraktivitas normal. Teguhkan rasa cinta tanah air, tumbuh suburkan tenggang rasa, solidaritas antar sesama, dan gotong royong dalam membangun bangsa. Sehingga Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh dapat diwujudkan segera. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jangan tinggalkan kami dalam kesendirian dan ketidakberdayaan. Beri kami petunjuk serta kekuatan untuk membawa negeri ini ke arah kemajuan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah semua dosa kami, dosa orang tua kami dan guru-guru kami. Ampuni para tokoh bangsa dan para pemimpin kami. Terimalah amal dan perjuangan para syuhada bangsa kami. Mereka yang telah korbankan jiwa raga, darah dan air mata dalam upaya memerdekakan negeri ini. Masukkan mereka ke surgamu, muliakan kedudukan mereka di sisimu. Ya Allah, kami terus berharap limpahan rahmat-Mu. Kami terus meminta keluasan ampunan-Mu. Kiranya Engkau juga mengabulkan doa hamba-hamba-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Upacara. Upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali tempat, bubarkan. Kembali ke tempat, bubarkan. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Pada Inspektur Upacara, hormat! Gerak! Tegap! Gerak! Upacara selesai. Komandan Upacara dapat membubarkan barisan. Bubar barisan!